nama saya Gustina Putri Patricia Manik dengan NIM 22531111027 dari kelas PBSI Reguler C. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint, mulai dari pengertian, fitur utama, sampai cara membuat slide. Apa itu PowerPoint? PowerPoint adalah program dari Microsoft yang digunakan untuk membuat presentasi dalam bentuk slide berisi teks, gambar, grafik, dan elemen visual lainnya. Aplikasi ini membantu menyampaikan informasi secara lebih jelas dan menarik, sehingga banyak digunakan dalam kegiatan sekolah, kuliah, maupun pekerjaan. Nah, kesimpulannya itu adalah PowerPoint itu adalah aplikasi untuk membuat presentasi berbasis slide. Bisa diisi teks, gambar, grafik, tabel, dan elemen visual lainnya. Biasanya dipakai untuk di sekolah, kuliah, dan bekerja. Fitur utama PowerPoint. Sebagai salah satu aplikasi presentasi yang paling banyak digunakan, PowerPoint menawarkan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam membuat materi yang menarik dan informatif. Tidak hanya menyediakan tampilan yang sederhana, PowerPoint juga dilengkapi dengan beragam fungsi yang membantu proses penyusunan presentasi menjadi lebih kreatif dan efektif. Adapun beberapa fitur utama PowerPoint yaitu yang pertama, slide dan layout. Kegunaannya untuk membuat dan mengatur slide dalam presentasi, mengatur tata letak seperti judul, teks, gambar agar tampilan lebih rapi, dan membantu penyusunan materi supaya lebih terstruktur. Yang kedua yaitu desain dan tema. Kegunaannya memberikan tampilan visual yang konsisten pada seluruh slide, memilih warna, font, dan gaya presentasi sesuai kebutuhan. Lalu, membuat presentasi lebih menarik dan profesional. Yang ketiga adalah animasi dan transisi. Kegunaannya, kalau animasi itu mengatur efek perpindahan antar slide agar lebih halus, sedangkan animasi memberikan efek masuk atau keluar pada teks atau gambar supaya poin pentingnya itu lebih menonjol dan membuat presentasi lebih hidup, tetapi harus digunakan seperlunya. Dan yang keempat adalah insert media. Kegunaannya menambahkan gambar, video, audio, grafik, tabel, dan bentuk, dan membantu menyampaikan informasi secara visual dan membuat presentasi lebih jelas dan mudah dipahami. Yang kelima adalah slideshow. Kegunaannya adalah menampilkan presentasi dalam mode layar penuh dan memudahkan presenter untuk menyampaikan materi dengan urut dan fokus. Yang keenam adalah collaboration. Collaboration ini memungkinkan beberapa orang bekerja pada satu file PowerPoint secara bersamaan dan mempermudah revisi dan kerja kelompok. Yang ketujuh adalah ekspor dan share. Kegunaannya menyimpan presentasi ke berbagai format, seperti PDF atau video, dan membagikan file ke email, WhatsApp, atau penyimpanan online seperti OneDrive, dan memudahkan distribusi dan meminimalkan risiko file rusak atau hilang. Langkah-langkah membuat presentasi baru menggunakan template. Yang pertama, buka PowerPoint. Lalu yang kedua, pilih New, lalu pilih template yang diinginkan. Yang ketiga, klik Create untuk membuka template dan isi judul dan teks pada slide. Lalu, tambahkan slide baru sesuai kebutuhan dan sesuaikan elemen dalam template, lalu simpan. Kita lanjutkan menambahkan dan mengedit slide. Dalam proses pembuatan presentasi, menambah serta mengedit slide merupakan keterampilan dasar yang perlu dikuasai. Dengan memahami langkah-langkah ini, pengguna dapat menyusun materi secara lebih rapi, terstruktur, dan mudah dipahami. Berikut langkah-langkah menambah dan mengedit slide di PowerPoint. Menambah slide itu yang pertama adalah dengan klik Home atau New Slide, lalu pilih Layout, dan slide baru akan muncul otomatis. Untuk mengedit slide, yaitu dengan klik slide yang ingin diubah, lalu edit teks atau gambar, ganti layout jika diperlukan, seret slide untuk memindahkan posisi. Selanjutnya adalah menambahkan konten. Setelah slide ditambahkan, langkah penting berikutnya adalah mengisi setiap slide dengan konten yang sesuai. PowerPoint menyediakan berbagai jenis elemen yang dapat dimasukkan untuk membuat presentasi lebih informatif dan menarik. Berikut cara menambahkan berbagai konten ke dalam slide. Yang pertama yaitu menambahkan teks. Menambahkan teks itu yang pertama kita klik area teks atau insert atau text box, ketik isi slide, atur font, ukuran, dan warna. Untuk menambahkan gambar yaitu insert, pilih pictures,
pilih gambar dari perangkat, atur ukuran dan posisi. Dan selanjutnya menambahkan bentuk seperti klik insert atau shape, lalu pilih bentuk, lalu letakkan di slide. Dan yang terakhir yaitu menambahkan grafik dan tabel. Yang pertama, insert, lalu klik chart atau table, lalu isi data, lalu sesuaikan gaya grafik dan tabel. Selanjutnya, desain dan tema. Sebelum menyusun materi lebih jauh, penting untuk memastikan tampilan presentasi memiliki desain yang rapi dan konsisten. PowerPoint menyediakan berbagai jenis tema dan opsi kustomisasi yang dapat membantu memperkuat visual presentasi. Berikut poin-poin utamanya. Yang pertama, kita pilih tema, desain atau theme, lalu pilih atur variasi, warna, font, dan efek. Gunakan tema yang sama di semua slide, pilih warna kontras agar mudah dibaca. Selanjutnya, animasi dan transisi. Untuk membuat presentasi lebih hidup dan menarik, PowerPoint menyediakan fitur animasi dan transisi. Kedua fitur ini membantu menampilkan perpindahan slide dan elemen visual secara lebih halus. Namun, tetap digunakan secara bijak agar tidak mengganggu fokus. Berikut poin-poin utamanya. Kalau transisi itu mengatur perpindahan antar slide, dan animasi memberi efek. Nah, di sini saya akan langsung mempraktikkan bagaimana menggunakan transisi. Yang pertama, kita klik transition, lalu kita pilih. Di sini banyak jenis pilihannya, seperti ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Fungsinya ini untuk membuat perpindahan antara slide lebih halus, memberikan kesan profesional pada presentasi, dan menjaga alur tampilannya tetap nyaman dilihat. Nah, selanjutnya animasi. Kalau animasi ini adalah efek yang diberikan pada objek seperti teks, gambar, grafik, atau bentuk. Contohnya kita ambil teks ini, lalu kita tinggal pilih saja sesuai kebutuhan masing-masing seperti ini atau ini. Nah, teksnya akan bergerak sesuai yang kita klik tadi. Fungsinya itu menarik perhatian audiens pada poin tertentu dan membuat penyampaian materi lebih hidup dan interaktif, serta membantu penjelasan agar tidak muncul semua sekaligus. Tips menggunakan animasi dan transisi. Agar presentasi tetap profesional, gunakan tips berikut. Yang pertama, gunakan efek sederhana. Hindari animasi berlebihan yang membuat audiens tidak fokus. Lalu, pastikan kecepatan transisi tidak terlalu lambat ataupun cepat. Jangan pakai animasi yang terlalu ramai atau mengganggu. Intinya, animasi dan transisi ini membantu membuat slide lebih menarik, tapi harus dipakai secukupnya, bukan untuk gaya-gayaan. Selanjutnya, menyimpan dan mengekspor. Menyimpan dan mengekspor ini digunakan agar hasil presentasi tidak hilang dan mudah dibagikan. Penting untuk mengetahui cara menyimpan serta mengekspor file di PowerPoint. Fitur ini membantu pengguna menyimpan berbagai versi dan membagikan presentasi dalam format yang lebih fleksibel. Berikut poin-poin utamanya. Jika menyimpan file atau save, file ekspor bisa ke PDF, video, share atau unggah ke OneDrive atau kirim melalui email, dan backup yaitu simpan beberapa versi untuk keamanan. Sampai sudah. Kesimpulan, jadi PowerPoint merupakan alat presentasi yang sangat fleksibel dan mudah digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Dengan memahami cara membuat slide, menambah konten, memilih desain, serta menggunakan animasi dan fitur ekspor, pengguna dapat menghasilkan presentasi yang lebih profesional dan efektif. Penerapan tips dan best practice untuk juga membantu memastikan materi tersampaikan dengan jelas dan nyaman bagi audiens. Sekian dari hasil video saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.